1944, high over the Pacific Ocean. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat. Semua berita ini dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia. Tetapi para pemuda kemudian mengetahuinya lewat siaran radio BBC di Bandung pada hari yang sama pula. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded... Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kalahan Jepang? Kami belum mendengarnya, Bu. Apakah ini ada hubungannya dengan gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang? Iya, ada hubungannya. Saya tadi mendengar bahwa Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Jepang pun telah menyerah tanpa syarat. Tunggu apa lagi, Bu? Mari kita pergi dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo, sekarang Jepang pasti masih melakukan gencatan senjata. Kita harus bertindak dengan cepat. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, para pemuda di bawah pimpinan Chairul Saleh berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, Jakarta. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Kekalahan Jepang? Kami belum mendengarnya. Dari mana kamu tahu soal itu? Saya dan Sukarni mendengarnya dari Bu Syahril dan ia berkata bahwa ia mendengarnya dari siaran radio. Berarti kekuasaan Jepang atas Indonesia benar-benar hilang. Ini kesempatan yang bagus, teman-teman. Ayo, kita tunjukkan semangat pemuda. Tapi, bagaimana cara kita melakukannya? Kita butuh beberapa orang yang memiliki kekuatan politik di Indonesia. Aku tahu, Soekarno dan Muhammad Hatta adalah jawaban yang paling tepat untuk pertanyaanmu, Singgi. Kita harus segera pergi ke kediaman Soekarno dan memberitahunya tentang berita ini. Tapi yang pergi hanya Kairo dan Istana, sedangkan aku dan Singgi akan memberitahukan pemuda lain tentang berita kekalahan kita. Baik. Kita benar-benar harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Jepang sedang dalam keadaan terburuk mereka sekarang. Ini saatnya kita melakukan revolusi. Ayolah, Bung. Tunggu apa lagi? Jepang sudah kalah telak dari sekutu dan tidak berkuasa lagi di sini. Bung mau menunggu dan melihat lebih banyak dari rakyat kita harus menderita. Di mana hati nurani, Bung? Lalu aku bertanya kepadamu, di mana otakmu? Di mana logika kalian para pemuda? Tidak ada revolusi yang tanpa persiapan dan gegabah seperti rencana kalian. Kalian pikir tindakan kalian yang tanpa persiapan itu dapat menjadi masa depan yang terbaik bagi bangsa ini? Semua sudah siap. Bantuan dari PETA dan Heiho tinggal menunggu komando. Kalaupun harus menang serangan dari Jepang, semua siap. Kekuatan kalian itu tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Apabila Bung tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan dan tunjukkan, lalu kami Lalu apa? Seret aku ke pojok sana dan sudah hilang nyawaku malam ini juga. maksud kami pada itu. Kami memang memperlihatkan saja. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menahan Belanda yang hendak menguasai negara kita kembali. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa diri sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah saat yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah,
Tapi beri kami waktu untuk merenung sebentar. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bung. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kita lagi. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas pada sidang PPKI berikutnya. Saya juga sependapat, Bu. Mereka itu masih terlalu muda. Pemikiran mereka tentang hal-hal besar belumlah matang. Mereka tidak berpikir bagaimana kalau rencana mereka itu gagal karena terlalu gegabah. Benar sekali, Bu. Baiklah, saya akan pergi keluar dan memberitahukan mereka. Setelah berunding, kami sepakat bahwa kami akan mempersiapkan semuanya dengan matang mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Bagaimana ini, Bung? Kami sudah terlanjur kecewa. Lebih baik saudara sekalian pergi dulu. Kami akan membicarakannya nanti di sidang PPKI mendatang. Jadi sekarang saudara sekalian boleh pergi. Jadi kita akan pergi ke sidang PPKI hari ini, kan? Tentu saja, Bu. Ngomong-ngomong, kapan kalian akan berangkat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa kalian datang ke sini sepagi ini? Sudah ada 15.000 orang yang bersiap dan akan menyerang Jakarta untuk melawan Jepang. Kami akan membawa kalian untuk diasingkan sehingga terhindar dari berbagai masalah selama terjadinya bentrokan. Tapi bagaimana dengan Ibu Fatmawati? Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda juga ikut, Bung. Mereka akan jauh lebih aman. Baiklah, kami akan ikut dengan kalian. Ketika matahari terbit, kepanikan melanda PPKI karena dua pemimpin mereka tidak menghadiri rapat dan tidak bisa ditemui di kediaman masing-masing. Ahmad Subarjo, salah satu anggota PPKI, yakin bahwa menghilangnya Soekarno dan Hatta ada hubungannya dengan pertengkaran mereka dengan kelompok pemuda. Lalu, ia mencari Wikana. Wikana, di mana kau? Iya, ada apa? Beritahu saya di mana kalian membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Saya tidak tahu tentang itu, Bung. Katakan dengan jujur di mana kalian membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Saya yang akan menjamin keselamatan mereka dan saya pula yang akan menjamin kemerdekaan untuk kalian besok. Apakah kau benar-benar menjamin tentang hal itu, Bung? Jangan main-main dengan janji seperti itu. Percaya dengan saya tidak akan main-main untuk masalah seperti ini. Baiklah, saya percaya dengan perkataanmu dan janjimu. Mari kita pergi ke Rengas Dengklok. Di sanalah kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Tolong saudara jelaskan apa alasan kalian membawa kami ke sini. Apa rencana kalian sebenarnya? Bukankah sudah jelas alasannya, Bung? Kami ingin membahas masalah proklamasi kemerdekaan. Kami, para pemuda berpendapat bahwa kenapa kita berpatokan dan menunggu untuk diberi kemerdekaan dari Jepang, lalu untuk apa menunggu keputusan PPKI? Betul, Bu. Kenapa kita bergantung pada PPKI? PPKI itu bentukan Jepang. Kenapa kita bergantung pada Jepang dan mengabaikan perjuangan semua pahlawan yang telah lebih dahulu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini? Kita anggap apa perjuangan dan pengorbanan mereka jika kemerdekaan ini kita pandang sebagai hadiah dari Jepang? Dan bukankah sudah kami beritahu keputusannya? Masalah kemerdekaan harus dibicarakan dulu di sidang PPKI. Seharusnya kami menghadiri rapat dan membahas semua itu tadi pagi. Tapi kalian malah membawa kami ke sini. Kalian ini sebenarnya mau kemerdekaan atau tidak? Kami ingin kemerdekaan, Bung. Tapi ingat, kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat kalian mendasar dan tidak salah. Tapi kami belum siap. Dan nyatanya kita memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Lalu, Anda akan membiarkan kemerdekaan Indonesia hanya sebatas janji. Anda akan membiarkan kami menunggu janji itu selamanya. Bung, lihatlah keadaan kita sekarang. Kita dijajah di tanah sendiri. Kita semua berhak bebas, Bung. Tenang saudara semua, kita
harus membicarakan semua ini dengan tenang dan tidak boleh ada pihak yang saling memaksa. Saya pikir Saleh dan Soekarno harus keluar dulu untuk menenangkan diri. Biar saya akan berbicara dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Sebelumnya, saya memohon maaf atas kelancangan kami yang sudah membawa Bung berdua ke sini. Di satu sisi, saya mengerti kekhawatiran terbesar Bung berdua, yaitu apabila tidak direncanakan dengan matang, maka proklamasi bisa gagal total. Tapi, situasi sekarang harus kita gunakan sebaik mungkin. Mereka benar. Bila berkaitan dengan kemerdekaan, kita harus terlepas dari campur tangan Jepang. Tapi kekuatan kita tidak akan cukup untuk membendung serangan Jepang. Saya takut akan terjadi pertumpahan darah lagi. Para pemuda di Jakarta telah siap dan telah melakukan usaha yang terbaik. Mereka siap untuk membentengi kita bila ada serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak melakukan. Baiklah kalau begitu, saya setuju. Kita akan melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan dari pihak Jepang. Bagaimana Bung Hatta? Kalau begitu saya juga setuju. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah kalian baik-baik saja, Bung? Bagaimana dengan keputusan proklamasi ini? Kami baik-baik saja, Bung. Kami juga sudah memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera diumumkan. Baguslah kalau sudah diputuskan seperti itu. Setidaknya para pemuda yang sudah bersiap tidak akan kecewa. Tapi kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Berhubung para pemuda sudah siap di Jakarta. Ide bagus, Bung. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok, jikalau memungkinkan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Tapi setibanya mereka di Jakarta, karena sudah malam dan Jepang tidak akan mengizinkan mereka untuk beraktivitas, lalu Mr. Subardjo memberi usulan agar mereka pergi ke rumah salah satu perwira Jepang yang bernama Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, Bung. Ada masalah apa ya? Maaf mengganggu malam Anda, Bung. Kami berniat ingin meminjam tempat untuk membahas rancangan kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Gunakanlah tempat yang kalian butuhkan. Kalau begitu, saya akan pergi untuk beristirahat terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Terima kasih. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah proklamasi. Apa ada dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Kita harus melakukan yang berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Karena ini semua berkat jasa para pahlawan Indonesia, maka berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya juga mempunyai usul. Yang menandatangani teks tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Ya, saya harus menulis seperti itu. Baiklah, kami semua setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi. Jagalah teks ini dengan baik. Semua persiapan proklamasi selesai pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir, mengatur pelaksanaan penyiaran, menyebarkan pamflet, dan mengatur pengeras suara agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama,
Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Assalamualaikum, Bu. Bagaimana Pak? Apakah capek? Kemarin, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, persiapannya sampai sejauh ini sudah sampai di mana? Alhamdulillah, Bu. Semua persiapannya berjalan lancar. Insya Allah besok pagi pukul 10 teks proklamasi akan dikumandangkan. Syukurlah Pak. Tapi bukannya kita tuh mempunyai bendera. Lantas bagaimana? Oh iya ya, Bu. Bapak sampai lupa. Gimana kalau Ibu yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain Pak. Yang Ibu punya hanya kain berwarna merah dan putih. Apa tidak masalah? Tentu saja, Bu. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting adalah makna di balik perjuangan. Baiklah Pak. Ngomong-ngomong, Ibu mempunyai ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Bapak setuju, Bu. Itu bagus itu. Ya sudah, sebaiknya Bapak segera bersiap untuk besok. Gimana penampilan Bapak, Bu? Sini Bu rapikan Pak. Sudah rapi Pak. Mari kita bergegas, Bu. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai lambang tanda kesuksesan bangsa Indonesia. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kesempatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia untuk pertama kalinya. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, H.O.S. Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Langkah tegak maju, jalan. Henti, gerak. Bendera siap. Hormat, gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.